Cerita diawali dengan dua agen pemerintah sedang melakukan penelitian rahasia di kaki Gunung Lincoln. Melihat aktivitas yang tidak biasa di bawah tanah, salah satu agen menghubungi markas besar untuk melaporkan situasi tersebut. Tiba-tiba, gempa bumi dahsyat terjadi, dan uap menyembur dari perut bumi, meninggalkan bekas luka yang dalam di wajah agen wanita itu. Melihat bahwa rekannya tidak lagi bernapas, agen itu mencoba melarikan diri dari fenomena anomali itu, tetapi dia tertimpa batu besar di tengah jalan. Dia melepaskan tas kerja hitamnya, yang menggelinding ke tepi tebing. Cerita lalu beralih dengan diperlihatkan Thomas dan William di sebuah laboratorium penelitian. Seorang seismolog bernama Emily merasa khawatir dengan gempa bumi yang sering terjadi di kota itu. Citra satelit menunjukkan pergerakan lempeng tektonik di bawah Gunung Lincoln, yang telah dikaitkan dengan vulkanisme. Gadis itu pun memutuskan untuk mendaki gunung untuk melihat lebih dekat anomali itu dan memperingatkan penduduk kota jika terjadi bahaya. Dalam keadaan putus asa, Thomas pulang ke rumah menemui ayahnya, William. Dulu, lelaki tua itu adalah seorang profesor yang disegani, tetapi sekarang ia dianggap sebagai orang aneh bagi orang setempat. Semua itu karena keyakinannya akan keberadaan makhluk purba yang dijuluki Behemoth, yang bersembunyi di dalam gunung. Sang putra sangat skeptis dengan penelitian aneh ayahnya, berpikir bahwa setelah istrinya meninggal, ia menjadi pikun. Ia meminta William untuk minum obat agar tetap waras, tetapi lelaki itu mengabaikan permintaannya. Thomas memiliki seorang adik perempuan yang lincah, Grace. Jack Murray yang benar-benar tergila-gila dengan hubungannya dengan pacarnya, Gerard. Meskipun kakak laki-lakinya memperingatkan tentang bahaya, gadis itu berencana untuk melakukan pendakian romantis ke Gunung Lincoln. Sementara itu, agen pemerintah lainnya, Jack Murray, menuju kota untuk memburu ekspedisi yang hilang. Gempa bumi terjadi sekali lagi dan dia harus menepikan mobilnya. Jadi, dia menyaksikan pelepasan uap yang tidak biasa dari tanah. Thomas membawa William ke restoran, di mana dia membantu dengan pembukuan. Para tamu disambut oleh seorang pelayan yang ramah, Zoe. Ketika lelaki tua itu pergi untuk mengambil catatannya, gadis itu dengan cemas memberitahu Thomas bahwa ayahnya telah mencampur-adukan kata-kata akhir-akhir ini saat berbicara. Tenggelam dalam pikiran yang menyedihkan tentang kesehatan William, lelaki itu pergi keluar, di mana dia bertemu teman lamanya Emily. Ahli seismologi mengatakan kepadanya bahwa dia datang ke kota untuk menyelidiki penyebab meningkatnya jumlah getaran. Wanita itu dengan penuh harap menawarkan untuk mengajak Thomas makan malam, tetapi Walsh Junior dengan sopan menolak dan pergi. Zoe duduk di meja bersama William dan bertanya kepadanya tentang gambar-gambar makhluk mistisnya. Pria tua itu menceritakan sebuah legenda tentang monster yang tinggal di perut bumi. Setiap kali orang-orang membawa bumi ke titik penghancuran diri dengan tindakan mereka, kekuatan tak dikenal muncul dan menyelamatkannya. Gadis itu hanya menertawakan cerita William. Tiba-tiba, bangunan itu mulai berguncang karena getaran bawah tanah yang lebih kuat. Pria itu melihat dengan cemas sketsa-sketsa makhluk purbanya, merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Seorang pria setempat melihat kepulan asap keluar dari mobilnya. Dia bergerak mendekatinya ketika tiba-tiba uap kaustik menyembur keluar dari tanah ke arahnya. Pria itu mencoba melarikan diri dengan panik, tetapi tanah di bawah kakinya mulai runtuh, dan dia tenggelam ke dalam jurang yang diakibatkannya. Segera rumahnya juga tenggelam di bawah tanah. Keesokan harinya, Emily mendaki Gunung Lincoln, tempat dia mencatat pembacaan aktivitas seismik. Ada kemungkinan besar gunung berapi yang sudah lama tidak aktif itu akan kembali aktif. Gadis itu menghubungi seorang rekannya untuk meminta peralatan yang diperlukan guna mencegah bahaya dari bencana alam. Tiba-tiba perhatiannya tertuju pada tubuh tupai yang terengah-engah di bawah kakinya. Dia memberitahu rekannya tentang hal itu, dan rekannya memberikan saran yang meresahkan. Thomas dan serif setempat tiba di lokasi tragedi sehari sebelumnya untuk merekonstruksi rangkaian kejadian. Tiba-tiba, anjing polisi itu jatuh ke tanah dan mulai merintih dengan menyedihkan. Emily melaju ke arah orang-orang itu dan memberitahu mereka untuk segera mengangkat anjing itu dari tanah. Dia memberitahu mereka bahwa gempa bumi di gunung itu telah memicu pelepasan karbon dioksida beracun ke atmosfer. Thomas menduga bahwa inilah yang terjadi pada bawahannya. Emily memperingatkan serif bahwa gunung berapi itu akan kembali aktif dan bersikeras agar orang-orang dievakuasi. Polisi itu berkata bahwa 30 tahun yang lalu penduduk kota juga ketakutan oleh getaran bawah tanah yang kuat, tetapi tidak pernah terjadi apa-apa. Ia mencoba menghindari kepanikan di antara penduduk dan, untuk sementara waktu, memutuskan untuk melarang orang-orang mendaki gunung. Sementara itu, William mendengarkan laporan bencana global.
Ia memberitahu putrinya bahwa bumi sedang menuju kehancuran, sesuatu akan terjadi yang akan menghentikannya dari kehancuran dirinya sendiri. Orang tua itu dengan cemas memperingatkan perlunya mempersiapkan kedatangan kekuatan dunia lain, menggambarkan kehancuran oleh Tiamat, perwujudan kekacauan dalam mitos. Menurut legenda, musuh mampu mengalahkan makhluk itu dengan menembakkan anak panah ke mulutnya yang menyemburkan api. Grace menganggap cerita ayahnya hanya ocehan orang gila lainnya dan meninggalkan rumah untuk menemui Gerard. Sekembalinya ke kota, Emily menunjukkan foto satelit terbaru kepada Thomas. Tampaknya gempa bumi bergerak ke atas gunung. Gadis itu berasumsi bahwa beberapa anomali tak dikenal di dalam Lincoln sedang menghancurkan semua yang dilaluinya, menciptakan aliran lava baru dan emisi karbon dioksida. Emily berencana untuk naik ke puncak lagi untuk mengungkap penyebab anomali tersebut. Di luar, Walsh Jr. ditemukan oleh Jack Murray dan memperkenalkan dirinya sebagai seorang geolog. Ia memberitahu Thomas bahwa ia telah direkomendasikan sebagai pemandu gunung karena ia sedang mencari peralatan berharga yang hilang. Pria itu bertugas di ketentaraan sebagai pilot helikopter dan bantuannya akan sangat diperlukan untuk tugas tersebut. Sementara itu, Grace dan pacarnya pergi mendaki, tetapi gadis itu tidak bisa berhenti mengkhawatirkan keluarganya yang agak gila. Gerard meyakinkannya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka dapat mengalihkan pikiran dari hal-hal di pegunungan. Tetapi pasangan itu tidak tahu betapa salahnya mereka. Emily mendaki gunung dan mengirimkan hasil pengamatannya kepada seorang rekannya. Sebagai tanggapan, pria itu memberinya berita yang meresahkan tentang bencana global yang terjadi di mana-mana di bumi. Komunikasi tiba-tiba terputus oleh gempa bumi baru. Gunung Lincoln retak dan terjadilah longsoran batu. William menyampaikan kekhawatirannya kepada Sheriff tentang kekuatan misterius yang mengancam bumi. Sheriff menatap kawan lamanya dengan sedih, memutuskan bahwa ia akhirnya kehilangan akal sehatnya. Ia memperingatkan William bahwa ia akan menghadapi perawatan tidak sukarela jika ia tidak mengatasi kesehatan mentalnya. Lelaki tua yang kecewa itu pergi, menyadari bahwa ia tidak memiliki seorang pun untuk mendukungnya. Thomas dan Jack naik ke pegunungan. Pemandu memperingatkan agen tersebut untuk tidak membungkuk terlalu rendah ke tanah untuk menghindari keracunan karbon dioksida. Mereka menemukan peralatan yang ditinggalkan oleh ekspedisi terakhir di dekat salah satu batu. Thomas mencoba mencari tahu siapa Murray dan bertanya kepada pria itu tentang pekerjaannya saat ini. Jack hanya mengatakan kepadanya bahwa rekan-rekannya menghilang di daerah itu sebelumnya. Ia menunjukkan koordinatnya dan mengatakan kepadanya bahwa tujuannya adalah di puncak Lincoln. Di antara puing-puing, mereka menemukan tubuh agen wanita yang dimutilasi, yang membuat Thomas semakin khawatir. Emily, yang secara ajaib berhasil selamat dari gunung yang runtuh, berlari ke arah mereka. Dia memberitahu temannya bahwa mereka harus kembali ke kota secepat mungkin dan memperingatkan penduduk setempat. Jack berencana untuk mendaki Lincoln meskipun ada bahaya. Thomas menolak untuk menemaninya lebih jauh tetapi memberitahunya jalan yang benar. Malam pun tiba. Grace dan Gerard mendirikan tenda mereka di kaki gunung. Pria itu tampak gugup, bersiap untuk mengucapkan kata-kata penting. Dia berlutut di depan kekasihnya dan melamarnya. Grace tersenyum bahagia, tetapi senyumnya tiba-tiba berubah menjadi cemas. Sebuah retakan muncul di gunung di belakang Gerard, dan dari sana sebuah mata besar menatap mereka. Dalam hitungan detik, monster itu menyerang pasangan itu dengan tentakelnya, membuat mereka berlari ketakutan. Emily dan Thomas kembali ke kota dan memberitahu Sheriff untuk segera mengevakuasi penduduk. Pria itu terus ragu, tetapi seismolog bersikeras bahwa ancaman terhadap kota itu nyata, dan waktu terus berjalan. Akhirnya Sheriff menyerah dan berjanji untuk memberitahu penduduk setempat. Agen Murray menghubungi markas besarnya dan melaporkan bahwa ia telah berhasil menyelamatkan sebuah flash drive dengan rekaman dari ekspedisi sebelumnya. Mereka telah menentukan bahwa epicentrum objek asing itu berada di dalam Gunung Lincoln. Waktu terus berjalan dan umat manusia akan segera menghadapi fenomena unik. Grace dan Gerard mencoba bersembunyi di hutan dari monster itu. Awan asap keluar dari tanah, dan pria itu berasumsi bahwa asap itu dimuntahkan oleh makhluk purba itu. Di pagi hari, Sheriff memberitahu penduduk tentang ancaman tersebut dan meminta mereka untuk pindah sejauh 20 mil dari kota. William memberitahu putranya bahwa Grace telah pergi ke pegunungan dan tidak menyadari adanya bahaya yang mengancam. Thomas memberitahu ayahnya untuk mengungsi ke kota terdekat dan menunggunya di sana. Saat berpisah, lelaki tua itu memberikan gelang jimat kepada putranya yang akan melindunginya di jalan. Emily dan Thomas menuju pegunungan, dan William mampir ke restoran untuk membawa Zoe ke tempat yang aman. Sepanjang perjalanan, Emily memulai percakapan tentang masa lalu.
Setelah kematian tragis Nyonya Walsh, Thomas memutuskan untuk masuk dinas militer, sementara adik perempuannya tetap tinggal untuk menjaga ayahnya yang dirundung duka. Saat itu, bocah itu tidak hanya melarikan diri dari keluarganya, tetapi juga dari Emily, yang sedang merencanakan masa depan bersamanya. Thomas menjawab bahwa tidak semua rencana ditakdirkan untuk menjadi kenyataan, kemudian mereka bertemu dengan Jack di jalan, yang kakinya terluka saat mendaki gunung. Gempa bumi dahsyat melanda kota itu. William meminta Zoe untuk bergegas, tetapi gadis yang patuh itu tidak dapat meninggalkan restoran itu. Restoran itu mulai runtuh di bawah tanah dan orang-orang di dalamnya terperangkap. Emily bersikeras agar Jack menjelaskan kepada mereka tujuan sebenarnya dari ekspedisinya ke pegunungan itu. Agen itu memberitahu mereka bahwa 6 bulan lalu, badan intelijen di seluruh dunia mendeteksi gemuruh bawah tanah aneh yang secara bersamaan bergema di 18 lokasi di seluruh dunia. Pemerintah telah mengirim ekspedisi ke gunung itu untuk mencari konfirmasi atas fenomena unik itu. Mereka berspekulasi bahwa peristiwa sebesar ini pertama kali terjadi 30.000 tahun yang lalu terulang lagi 15.000 tahun kemudian, dan kini akan terjadi lagi. Koper yang hilang adalah satu-satunya kesempatan untuk menghadapi apa yang akan meledak dari perut bumi. Pada titik ini, tentakel raksasa meledak dari gunung dan menjatuhkan Jack dengan pukulan yang kuat. William dan Zoe tersadar dan diliputi rasa takut saat menyadari bahwa mereka telah ditarik ke bawah tanah. Tidak ada komunikasi, dan tidak ada yang membantu mereka. Situasinya semakin buruk saat tentakel monster merangkak di dekat kafe. Hujan deras mulai turun di pegunungan. Emily dan Thomas menemukan koper itu di koordinat, tetapi berada di tepi tebing. Gadis itu mencoba meyakinkan temannya bahwa itu hanya membuang-buang waktu. Mereka harus menemukan Grace dan melarikan diri dari kota secepat mungkin. Namun, Thomas yakin bahwa mereka harus mencoba menyelamatkan dunia dari monster itu. Ia turun ke tepian tebing untuk mengambil koper dan melemparkannya ke atas. Emily tidak sengaja melepaskan koper itu dan koper itu menggelinding turun dengan cepat. Sementara itu, William dan Zoe mencoba menutup celah-celah jendela agar karbon dioksida tidak masuk ke kafe. Namun, gadis itu menghirup asap beracun dan hampir pingsan. Pria tua itu menyuruhnya menjauh dari jendela dan lantai, dan dengan panik mencoba mencari jalan keluar dari jebakan itu. Untungnya, Thomas berhasil meraih koper itu di saat-saat terakhir dan menyerahkannya kepada Emily. Pria itu mencoba memanjat, tetapi kakinya terpeleset di batu basah dan ia kehilangan keseimbangan. Ia diselamatkan dari jatuh dari tebing oleh jimat milik ayahnya, yang menempel di akar pohon. Grace dan Gerard masih mencoba mencari jalan aman untuk masuk ke kota, tetapi getaran bawah tanah yang kuat mendorong mereka ke tepi tebing. Rahang monster itu pecah dari bawah mereka dan Gerard langsung jatuh ke dalamnya. Grace juga hampir jatuh tetapi diselamatkan oleh kakak laki-lakinya dan Emily. Ketika saudara perempuannya pulih dari keterkejutan, Thomas mengungkapkan rencana tindakan lebih lanjut. Mereka harus mencapai Kamranger, yang terletak di kaki pegunungan. Tempat ini digunakan untuk pendaratan darurat, jadi harus ada helikopter di sana untuk mengeluarkan mereka dari sini. Di restoran, William menjelaskan bahwa makhluk yang bertanggung jawab atas gempa bumi ini adalah Behemoth, pertanda akhir zaman. Sekali setiap 15.000 tahun ia datang ke bumi ketika umat manusia terhenti, untuk memberi kehidupan dorongan baru melalui kehancuran. Pria itu menemukan palka yang mengarah ke atap. Mereka memasang tangga dan lelaki tua itu berhasil memanjat. Sementara itu, monster itu benar-benar meledak, memicu gempa bumi besar. Zoe jatuh dari tangga dan kehilangan kesadaran. William turun ke arah gadis itu dan menyadarkannya, tetapi kemudian jatuh ke lantai saat mencoba berdiri. Pria tua itu nyaris tidak bisa berdiri dan, berkat bantuan Zoe, mereka akhirnya berhasil mencapai puncak. Sementara itu, ketiganya bertemu dengan Behemoth yang marah di pegunungan. Setelah nyaris menghindari tentakelnya, mereka berhasil mencapai helikopter dan menyalakannya. Thomas mengeluarkan senjata dari koper dan mencoba mencari tahu kemana harus mengarahkannya. Grace teringat cerita ayahnya tentang menghancurkan Tiamat dan berteriak kepada saudaranya untuk menembak ke mulut monster itu. Thomas menembakkan rudal dan mengenai mulut Behemoth, merobeknya dari dalam. Ketiganya melarikan diri dengan helikopter, menyaksikan ledakan dahsyat itu. Di akhir cerita, kelima penyintas bersatu kembali dan berpelukan dengan gembira. Thomas menyarankan agar Emily tetap tinggal di kota dan mereka berciuman. Akhirnya film pun selesai, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.